naik mereka datang tetap berkecuali. Online driver kisah juga hilang. Gaspol terus gak pernah kendor. Hidup di jalan tapi hati selalu humor. Maju tinggi gas, mata setengah melek. Penumpang aja gak masuk. Nah, begitu kamu sudah di jalan nih, udah di jalan kan kamu kan. Nah, kamu udah di jalan, misalnya nyalain nih aplikasi. Bunyi tet tet atau ting 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 atau dong 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 lah, apapun bunyinya ya. Setelah masuk orderan, biasanya kalau saya itu buka chatnya penumpang. Kita chat. Saya akan segera ke sana dan di bawahnya kita chat. Pak atau Ibu, apakah titik jemput sudah sesuai? Tunggu sampai penumpang balas. Setelah sudah sesuai Pak, baru kita jalan menuju lokasi penjemputan. Nah, sebelum kita nyampe kita harus udah nyalain AC agar supaya udaranya dingin, nyaman penumpang saat masuk, dingin gitu. Setelah sudah sampai di lokasi, baru kita sapa penumpang itu dengan Ibu, sebutkan namanya, dengan Ibu Erni atau dengan Bapak Agus. Betul, misalnya. Setelah sudah benar, dipersilakan masuk, silakan masuk Pak. Kalau mereka bawa barang, tolong kamu turun, masukkan barang itu ke bagasi, bantuin. Bukan berarti kita kalau misalnya kita ngebantuin kita jadi kacau, enggak. Itu memang tugas kita sebagai pelayanan jasa. Nah, setelah sudah kita masukkan, kita udah masuk, penumpang sudah masuk semua, cek. Nah, baru dalam perjalanan di situ di aplikasi biasanya sudah dengan penumpang. Slide sudah sampai dan sudah dengan penumpang. Setelah itu kita jalan, kita buka Google Map, kita lihat tujuannya. Kita tanya lagi, Bapak tujuannya ke gedung A ya, atau ke gedung B ya? Kita tanya, oh iya, baru kita jalan. Setelah kita sudah jalan, baru tuh kita tahu, kita ajak ngobrol penumpang, kita lihat dulu suasana penumpangnya seperti apa. Nah, suasana penumpangnya itu apakah dia sedang mengerjakan sesuatu atau dia sedang diam atau melamun. Nah, kalau dia lagi diam, saya ajak ngobrol. Tapi ingat, lihat dulu dari mana penjemputannya. Jadi kita bisa atur bahan topik pembicaraannya. Nah, misal contoh, saya dari hotel. Saya jemput dari hotel, saya tanya, Bapak, Ibu dari mana? Baru ya di kota Bogor atau di kota Jakarta. Nah, itu membuka pembicaraan yang memang logis. Jadi jangan sampai kita jemput dari rumah, kalau enggak kita jemput dari stasiun, jam pulang kerja. Tujuannya misalnya perumahan, ditanya, Bapak mau kemana? Mau kerja apa mau apa? Kan itu aneh. Nah, makanya kita di sini harus mempunyai pemikiran yang pakai logik ya. Misalnya kalau dari hotel berarti orang itu nginep, bukan orang lokal, dan atau dia lagi sedang kerja. Nah, itu kita bisa ajak ngobrol, mau kemana, apa di Bogor sudah lama atau gimana, bla 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 gitu kan. Dan jangan membicarakan hal yang sensitif. Misalnya nanya, Ibu udah kawin, Bapak udah kawin, Neng udah punya pacar, itu tidak boleh gitu. Tetapi kalau misalnya begini, pada saat ada seorang wanita atau ibu-ibu masuk wangi, nah itu boleh. Aduh, baru kali ini ada penumpang saya, begitu saya bawa wangi, biasanya bau hangruk biasanya. Nah, kayak gitu-gitu itu kan bikin hati penumpang seneng ya. Nah, dengan cara kita ngobrol itu berarti kita mendekatkan diri, membuat nyaman penumpang, dan pada akhirnya setelah turun di
Si penumpang itu akan memberikan bintang 5, memberikan komentar yang baik, dan akan memberi tips. Gitu. Jadi pembicaraan itu penting gitu. Dan kita juga bukan berarti kita bicara jadi nggak fokus ke jalan ya, tetap fokus. Setelah itu baru kita begitu sampai langsung saya sudah sampai. Kalau misalnya dia cash, sebutkan. Kalau dia non tunai, itu langsung slide aja. Kalau dia memakai tol, kita masukkan biayanya, tapi kita konfirmasi dulu. Bapak, Ibu, tadi lewat tol 7.500, saya masukkan ke sini 7.500 atau parkir ya. Nah, mungkin itu panduan dari saya untuk driver pemula. Ingat, jadi driver itu bukan berarti kita jadi kacung atau kita jadi apa. Itu adalah bidang jasa yang memang kita harus bantu penumpang. Kita sebagai pemandu. Kita yang punya mobil, dia yang ikut mobil kita pandu. Dari cara masuk, mau kemana, turunnya. Kalau misalnya dia mau cari oleh-oleh, kita tunjukkan kemana. Kalau misalnya dia ternyata mau melewati jalan yang tidak macet, alternatif cepat atau apa ya, kita beritahu. Tuh. Jadi kita jangan begitu ketemu penumpang cemberut, udah begitu diem, ditanya marah. Kadang-kadang banyak di sini masalah, bukan masalah ya. Ya di sini kan dinamika ya. Ada penumpang yang memang pada saat dijemput dia itu tepat waktu. Ada penumpang yang memang kita disuruh nunggu. Ada lagi penumpang yang memang kita disuruh cepet-cepet, tapi ternyata begitu kita sudah datang kita disuruh nunggu. Banyak seperti itu. Jadi kalau saya ini narik online ini untuk belajar kesabaran dan bersyukur. Karena kita merasakan bersyukur pada saat kita dikasih tips. Sekecil apapun kita bilang alhamdulillah. Nah, kita belajar di sini kesabaran pada saat kita menunggu penumpang. Gitu. Pada saat penumpang itu ya tidak memperlakukan kita enak, ya tapi kita enjoy aja. Dibawa enjoy aja. Oke. Mungkin hari ini episode ini sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat dan menjadi satu masukan untuk kalian yang memang belum paham. Tolong jangan pernah lupa subscribe, sharing bersama Bang Mega, komen dan like. Terima kasih. Saya izin pamit. Saya mau narik dulu. Ini udah ada orderan masuk. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.